setiap masing-masing tepi diberi ini item ini. Ya. Ya, ini pemasangan di bagian-bagian kecil dikasih apa ini namanya kayak gini, bawaan dari perangkat paket pembelian lemari meja belajar anak ya. Ini yang sudah jadi nih, yang sudah jadi sementara seperti ini nih. Kita buka set. Nah, dalamnya seperti ini. Kalau bagian ini dia di bagian pinggir-pinggirnya bukan hitam tadi, tapi dipasang baut seperti ini ya. Nah, kita lihat tuh. Stroke apa? Scrub. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ada petunjuknya dalam setiap pembelian. Ya. Jangan khawatir, ada petunjuknya ya. Bagi yang paham, tapi kalau nggak paham ya lumayan. Makanya ikuti terus sampai tuntas ini, kita kasih tahu nanti ya. Paket pembelian di Shopee akan dibawakan kuncinya ya. Kunci ini, tarikan pintunya ada berapa ini? Ada 4 ya. Ada skrup kecil, ada apa ini kayak gini nih bentuknya nih, nggak tahu namanya. Ada engselnya nih. Kemudian ini tadi ya, kecil tadi. Terus ini apa ini? Adalah ya di bagian petunjuk itu nanti bisa dipakai. Namanya nggak tahu apa nih. Setiap mana? Jadi setiap sisi ada kode-kode. Oh iya. Untuk mempermudah saat membaca dari petunjuk. Nah, ini ikuti aja petunjuk yang ada di buku itu. Yang di kertas tadi ya. Ada semua ini di bagian sini. Oh, ada kode-kode nih. Oh iya kawan, ini ada kodenya nih kawan ya. Tuh ada kode nih. Apa ini? Apa ini? RAT apa RA1. Ini juga nih jelas nih, sangat jelas nih kodenya SP4. Jadi itu di petunjuk itu sudah ada semua kode-kodenya. Jadi tinggal menyesuaikan dengan kode yang dikasih nih, seperti ini ya. Ada TB2 15, ada SP2 dan seterusnya, nanti tinggal disesuaikan saja. Ini langkah-langkahnya banyak nih ya, sudah ada keterangannya semua nih ya. Sesuai nih barang ini ya, paketnya ya, alat-alatnya ada. Baik, kita ngikuti petunjuk ini ya, SP4. Nah, ini barangnya ya, SP4. Nah, kita pasang skrupnya sama sesuai petunjuk lah apa yang harus dipasang. Baik, selanjutnya kita proses pemasangan ini ya, bagian atasnya. Nah, yang membedakan bagian atas atau bawah adalah daripada list yang ada di setiap kepingannya. Ya, putih-putihnya berarti yang rapih lah ya, bagian rapihnya yang bagian pin semua.
Nah, jadi ya berikutnya nanti pemasangan sebelah sini sama ya, sudah dikasih ini ya, apa namanya nih, hitam-hitam ini. Kodenya Ya, sesuai dengan kode-kode yang diminta yang ada di petunjuk gambar, nanti dipasang sebelah situ ya. Ya, proses pemasangan yang tadi ya, ada di bagian bawah juga. Bagian yang paling pinggir sudah jadi nih ya, tapi tembok belakangnya belum. Nah, yang sudah jadi bagian ini, berikutnya nanti ngerakit yang sebelah sini sesuai petunjuk. Baik, kita urus ini. Kita mau masang ini nih, pintu yang di bagian sebelah sini ya, sebelah sini nanti. Nah, ini prosesnya nih, ini pemasangan engsel. Tinggal dimasukin. Dua tuh. Ada dua ya, ready dua, nanti dipasang. Itu rakitannya itu sudah Di dalam sini bentuk miring ya. tempatnya nanti ada di sini. Ada di situ lah. Di situ ya, nanti kita lihat jadinya. Oke, berikutnya kita proses pemasangan sepatu. Jadi lemarinya juga punya sepatu ya. Nah, itu dipasang tuh sepatu di bagian bawah pojok-pojok, itu dipasang sepatu semua ya. Ya, biar cakep. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti juga yang lain dipasang sepatunya yang sudah disediakan, nanti dipasang seperti itu supaya pemasangan lebih enak. Nah, posisinya ditidurin ya. Tuh, nanti pas sepatunya dipasang di sebelah situ. Sama ya, dia minta di sekrup ya. Nanti dikasih sekrup biar kuat. Jadi di bagian situ sepatunya seperti itu ya. Kalau yang ini seperti ini, lain dia, kanan kiri lain ya, ujung kanan sama ujung sini beda. Nah, sepatunya, tapi semua sama ya, pakai sepatu. Nah, sekrup yang dipasang sekrup yang kecil ya. 9. Sesuai dengan petunjuk yang nomor 9 ya. Oke, nah ini dia hasilnya ya. Jadi setiap sudut dipasang sepatu. Ini paling bagian bawah ya, bawah sepatunya seperti ini. Kalau yang bagian, nah yang di ujung sama juga ya. Jadi bagian bawah kasih sepatu semua. Ini hasilnya ya, kayak gini kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya kita masang bagian jendela kecil bagian bawah ya, arah bawah. Dipasang dari kiri. Dipasang ya. Ini orang dua ya, cara ngerjainnya supaya lebih enak. Sesuai petunjuk. Oke, tadi sudah selesai ya masang pintu nih. Sudah selesai nih. Bagian laci bagian bawah, pintu laci bawah. Nah, kemudian mau pemasangan sekrup di bagian depan ya. Kalau tadi yang di belakang pakai yang ini. Nah, berikutnya yang depan pakai sekrup yang ini, guys. Oke, supaya kencang ya. Nah, di atas juga dipasang satu. Dari sini. Oke, kelihatan dari sini. Sesuai petunjuk nih pokoknya. Kita pasang sesuai petunjuk yang ada di kertas instruksi atau kertas petunjuk. Mantap ya. Oke, di bagian belakang juga dikasih sekrup ya. Tentunya biar kuat. Nah, seperti ini kurang lebih ya, nanti disatukan sama yang berdiri di sana. Ini bagian laci bawahnya ya. Nanti baru di atasnya dipasang mejanya nanti.
Oke teman-teman, ini di bagian tepi sebelah ujung kanan atau kiri dari rak ini terdapat baut yang seperti ini. Nah, bisa dipahami. Nah, ini bautnya, jenis bautnya seperti ini. Nah, oke, fokusnya. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk cara kerjanya yakni ini nanti di baut ini nanti akan kita tempatkan pada permukaan atas meja, lalu kemudian nanti dipadukan atau dimasukkan pada lubang yang ada di sudut sudut luar ini seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya, dia akan masuk ke dalam sana lalu nanti terkunci di sini. Jadi setelah tuas ini masuk, nah kita kencangkan atau kita putar pada bagian skrup ini sehingga dia bisa mengunci. Nah, seperti ini contohnya. Ini akan saya contohkan bagaimana sistem kerjanya dari baut ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ada celah di bagian ruang dari baut. Nah, jadi tuas ini akan masuk ke lubang lalu diputar. Nah, diputar. Nah, ini kita putar pada bagian depannya, bagian plus ini, sehingga skrup ini tidak bisa ditarik kecuali saat diputar kembali. Nah, seperti ini. Nah, oke. Seperti ini. Ini kode 3. Ini adalah kode 3 dari buku petunjuk. Nah, seperti ini ya bautnya. Ini baut pengunci yang mana ada tuas yang terkoneksi dengan meja nantinya. Nah, ini nanti masuk ke sini lalu diputar. Nah, seperti ini. Nah, untuk penempatannya ada di bagian tepi papan sebelah kanan, bagian pinggir ya. Sebelah pinggir, dan tentunya nanti pengunci itu akan masuk melalui lubang yang ada di tepian papan. Nah, kita cari fokusnya. Nah, ini dia. Nah, ini nanti masuk ke sini. Nah, seperti ini. Ya, tadi yang ini dipasang sini kayak gini ya. Ya. Nah, ini pasangannya kayak gini modelnya. Oke. Pemasangan tuan yang tadi ya. Oke. Baik, pemasangan skrup ya dari bagian dalam sini ya supaya kencang sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Nah, itu pasang kuat sudah ya. Berikutnya pemasangan di bawah meja ya. Baik, berikutnya pemasangan meja bagian atas. Nah, di bagian bawah meja atas terdapat visor plastik yang memang sudah disediakan oleh produknya. Jadi kita hanya mengaitkan baut ini. Nah, ini baut ini untuk masuk ke titik visor ini. Nah, nanti dikunci. Setelah ini terkunci, maka tuas ini nanti akan masuk ke dalam bagian ini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian nanti dikencangkan pada bagian skrup itu. Nah, ini. Jadi ini adalah pengait meja bagian atas. Ya. Atas. Oke, kita pasang ya. Dan bagian atas meja yang terhubung dengan visor. Nah, seperti ini. Cukup. Enggak sekalian dua-duanya dipasang. Oke, kita siapkan dulu. Berikutnya di sebelah tepi satunya. Seperti itu.
prosesnya setelah terpasang di bagian bawah meja atas. Ini tuas ini terlihat dua sisi, yang mana tepat pada lubang pengunci pada bidang bagian bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan nantinya, dan pada bagian sini nanti kita kunci dengan sekrup nomor 1 ya. Sekrup nomor 1 yang sesuai petunjuk, sekrup nomor 1. Petunjuknya ini adalah sekrup nomor 1 yang nanti dikunci di dua bagian penghubung antara lemari utama dan ini meja belajar. Oke. Supaya lebih mudah lagi kita pasang dalam keadaan berdiri ya. Nah, biar langsung makrab. Nah, barusan seperti contoh tadi. Nanti tinggal dikencengin di sini tadi ya, sesuai dengan tutorial awal tadi. Nah, baut-baut ini. Nah, nanti ngunci dia. Nah, penguncian meja ya, bagian pakai sekrup supaya kencang, tidak goyang-goyang pada saat digunakan. Sini tempatnya ya. Oke, dua ya kawan-kawan, kanan kiri ya. Oke, mantap, cakep. Berikutnya di atas meja ya, pemasangan pister bagian atas dengan yang bagian paling pinggir sebelah kanan dari arah depan ya. Tadi ada kunciannya ya, supaya kencang. Oke, berikutnya kita masang C1 ya, sesuai dengan gambar ini petunjuk itu. Nah, ini tinggal dipaskan aja di sekrupnya itu, nanti jadi ya tegak ya, disesuaikan aja pemasangannya. Berikutnya pemasangan bagian atas RP1. RP1 tinggal masukin aja, didudukan. Umur tadi itu enak ya masukinnya ya, paling susah yang bagian agak dalam yang sebelah sana baut hitamnya itu, tinggal diketuk-ketuk dikit. Berikutnya nanti pemasangan baut ya, di baut skrup bagian situ. Gitu pula yang bagian sebelah sana ya, sama dipasang seperti ini ya. Baik, kita pemasangan yang terakhir ya, sebelum dinding-dinding. Ini bagian atas, jangan lupa di bagian sebelah sini dikendorin dulu baut yang tadi supaya masuk, menyesuaikan dengan ini baut ini nih, supaya enak pasangnya. Nah, ini bagian 90% nya ya, tinggal pasang dinding-dindingnya ini tuh. Ini yang lainnya dipasang ya, dindingnya di sana nanti, dan jadi terakhir nanti kunci ya kawan-kawan. Pemasangan dinding belakang menggunakan paku yang sudah disediakan ya, jadi pakunya pun sudah disediakan, dan akhirnya lengkap ya. Bagian penutup belakang sudah dipasang, jadi ini sudah sekitar 95% selesai ya, 95% selesai. 5% nya ada di kunci-kunci yang belum dipasang. Kalau kunci mah tutorialnya sendiri paling nanti ya, gampang lah ya kalau udah tinggal kunci. Yang susah itu tadi nyusun-nyusun itu ya. Alhamdulillah selesai ya. Begitulah kira-kiranya perakitan lemari. Oke, yang berminat beli lemari seperti ini, klik aja langsung di linknya ya.
Oke, itu penampakan akhir perakitan kita tadi ya, dari amburadul seperti puzzle. Ya, kita ikuti instruksi yang ada di kertas dan akhirnya jadi seperti itu ya. Tinggal pemasangan kunci. Ya, tinggal kunci aja kawan. Nah, setelah kunci ini 100% selesai. Oke, kuncinya cari tutorial sendiri ya. Oke, kita cukupkan. Terima kasih yang sudah stay dari menit awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan kalian juga sukses masang seperti itu. Oke, bye. Terima kasih semuanya.